Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Sebelum Tidur. Di episode ketiga ini aku akan melanjutkan membacakan buku Belajar Mengikhlaskan. Tidak semua yang kita inginkan harus dimiliki. Di episode kemarin kita sampai di halaman 16. Kali ini kita lanjutkan di halaman 17. Masih bersama saya selaku host ataupun pembawa ataupun pembaca di di channel Cerita Sebelum Tidur. Misalnya ralah kesuan ya. Pokoknya siapin kopi dan rokoknya. Jangan lupa, wajib itu NU bos. Oke, di halaman 17 ini menjelaskan ego manusia yang sulit ditaklukkan. Ada seorang yang belum lama diterima sebagai PNS di sebuah instansi pemerintah daerah. Sebagaimana umumnya pegawai, ia bekerja setiap hari seperti yang lain. Di waktu libur, ya dia libur. Tidak ada upaya yang lebih berat daripada apa yang sudah menjadi pekerjaannya. Pendeknya, ia bekerja yang biasa-biasa saja. Belum terhitung 1 tahun, ia sudah mampu membeli mobil baru. Meski bukan mobil yang berharga fantastis, tapi cukup mahal untuk pekerja sekelasnya. Memiliki mobil tak membuatnya untuk menjadikan mobil itu sebagai kendaraan harian. Setiap hari ke kantor, ia masih memilih menggunakan motor seperti hari-hari sebelumnya. Tetangganya yang tahu setiap harinya seperti apa, menduga ia telah melakukan korupsi. Bagaimana mungkin PNS tekan direk jauh jancuk. Wah, ngantuk ya. Tuas ngopi ngantuk ini. Ya ampun. Tekan di Mas saya. Oke, Pak. Bagaimana mungkin PNS yang kemarin sore sudah mampu membeli mobil baru? Ia saja yang sudah bekerja bertahun-tahun di sebuah perusahaan hanya mampu membeli mobil bekas, itu pun dengan cara kredit, apalagi kalau bukan karena korupsi katanya ngono. Jangkrik. Pertanyaan tetangga itu rupanya datang karena rasa iri. Ia lebih tua dan bekerja sudah bertahun-tahun, tetapi masih hidup pas-pasan. Untuk bisa membeli mobil, ia mesti rela menyisihkan separuh gajinya setiap bulan selama 3 tahun. Rasa itu kemudian memicu kemunculannya sangkaan-sangkaan buruk kepada PNS baru itu. Rasa iri itu merupakan imbas dari ego yang dimiliki tetangga karena merasa tersaingi soal harta. Ia tidak ikhlas jika tetangganya lebih berada. Maka ia membuat desas-desus yang tidak ada buktinya. Desas-desus ataupun apa jenenge? Ya pokoknya berita ngapusi ngono lah. Ya pokoknya ngono lah. Selamat mendengarkan Jangkrikes. Jangkrik.
kiu. Oh, jero. Canda lur, canda. Ego seperti ini tidak akan mengantarkan kita pada ikhlas, apapun bentuk egonya. Baik ego karena harta, karena perhatian, dan lain sebagainya. Ego akan menghalangi kita pada pintu ikhlas. Tanpa diketahui sang tetangga, mobil itu rupanya pemberian orang tuanya yang baru saja menjual sawah di desa karena terkena imbas proyek pembangunan jalan tol. Si PNS memang enggan cerita-cerita soal itu. Buat apa cerita soal harta, katanya kan begitu. Ia sendiri menyadari, mungkin tanpa disangka-sangka, ada orang yang tidak senang padanya karena memiliki mobil baru. Dan rupanya itu tetangganya sendiri. Untuk lebih menghindari yang demikian, ia memilih tak menggunakan mobil sebagai kendaraan harian. Hanya untuk keperluan tertentu. Nah, gitu loh. Atau ketika berpergian jauh bersama anak dan pasangan saja akan menggunakan mobil. Ya jengene menungso ya mesti duwe ego. Egoise dhuwur. Masalah ya menungso. Ya jengene menungso ya beda-beda gak iso padha. Ya ana sing egois, ana sing ngrasa awake iki ana ngene-ngene bener terus. Iri ngelek-ngelek wong. Nah, ya. Nek nang kene iki kalau di desaku gini lho. Jangankan kaki 1000. Mulut 1000 aja di sini ada. Cangkem 1000. Sekali ada gosip gini-gini langsung nyebar dari RT 1 sampai RT yang paling ujung, yang paling terakhir. Ya begitulah manusia, terlalu senang mengumbar ataupun merasani uang. Soalnya lah. Kita lanjut lagi ya. Ini menjelaskan di halaman 19 ya. Sudut pandang masih duniawi. Ya, musik kok kesuwen nih jancuk. Oh. Sesuk tak protes enggak ya. Apa iki aransemen instrumen iki. Tak protes soalnya. Ra iso. Tak lanjut ya. Di antara proses penerbitan buku, salah satunya adalah tata letak isi atau layout isi. Sebagaimana jasa pada umumnya, tentu setiap layouter memiliki tarif tertentu. Baik berdasarkan banyaknya teks maupun tingkat kesulitan permintaan klien. Setidaknya demikian kata seorang teman layouter. Meski bukan pekerjaan utamanya, teman layouter ini cukup bisa menabung dari jualan jasa layouter. Pekerjaan utamanya sebagai pengajar, cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Suatu kali ia bercerita atas rekomendasi seseorang. Datanglah seorang klien padanya. Maksud pun disampaikan, ia diminta layout sebuah buku pegangan untuk santri. Seperti umumnya, tawar-menawar harga terjadi di depan. Namun kali ini, teman layouter tak buru-buru menjawab dengan harga pada umumnya. Ia kemudian meminta naskah terlebih dahulu untuk dilihat. Setelah naskah dikirim, ia membaca sekilas ada nama seorang ustadz
yang ia kenal. Meski tidak begitu akrab, barulah ia tahu bahwa yang datang tadi adalah santri kawannya. Setelah membaca naskah yang semuanya bertuliskan Arab dan berisi tentang wirid dan amalan-amalan harian santri, ia pun menetapkan harga. Ia memberitahu kepada santri itu bahwa ia akan membantu saja. Ketika dipaksa menyebutkan harga, ia tetap bergeming dalam pikirannya. Dalam pikirannya ada harga yang lebih mahal daripada jika ia menyebutkan angka yang tidak seberapa untuk jasa layoutnya. Pertama, ia kenal dengan ustadznya. Kedua, buku itu akan dibaca oleh santri yang jumlah banyak dan dibaca setiap hari. Oh, salah ingatane. Sepurane ya, aku emang ngokeh salah, akeh kurang plegak wis. Sepurane, kalau kamu memang ingin mencari yang lebih baik dan tidak mau memperbaiki atau menuntun diri ini menjadi yang lebih baik, silahkan. Aku gak akan menggondeli kamu. Silahkan, los. Lapo, ya ora. Jare kurang effort, kurang berjuang. Ora arti nek nang burene kene tiba tangi ya ora. Wah, kok matekan dindi wis tak lanjut wae maca bukune ya. Jancuk, terbawa suasana saya lor. Maafkan saya. Lanjut ya. Ketiga, ini kesempatan untuk sedekah jasa. Pada akhirnya santri itu pun menyerah dan proses layout pun dikerjakan dengan semangat yang melebihi ketika mendapatkan pekerjaan layouter berbayar rupiah. Tak hanya itu, teman layouter itu pun memberikan saran-saran dan mengarahkan ke percetakan yang andal tapi aman di ongkos. Ia bahkan menghubungkan santri itu dengan pemilik pencetak dan berpesan agar dikasih agar dikasih harga seperti ketika ia order cetak di percetakan itu. Tanya rata-rata sih. Terus ubi kopi. Ora biti nikmati ini lulur. Aja kok sambat, pokoknya secukupe ngono. Imbang antara ibadah, masalah akhirat, ya masalah dunia, itu imbang. Oke. Dari kisah sederhana teman layouter itu, tentu ia rugi jika dipandang dari sisi duniawi. Melayout adalah pekerjaannya dan merupakan pintu rezeki baginya. Dengan hanya membantu, ia tak dapat apa-apa. Namun yang ia lihat nyatanya bukan urusan duniawi. Jika dilihat dari sisi duniawi, tentu menjadi peluang yang besar. Ia bisa memberi harga umum untuk satu lembar layout. Dan nantinya bisa menawarkan jasa untuk membantu cetak. Dengan jumlah santri yang banyak, ia dapat meraup untung yang tidak sedikit. Dan yang dicetak adalah buku pegangan santri. Yang artinya setiap tahun ajaran baru akan dicetak ulang. Setiap tahun ia akan mendapatkan keuntungan. Belum lagi jika ada tambahan materi cetak yang artinya harus melayout ulang. Sudut pandang duniawi atau juga bisa disebut sudut pandang materi.
Seperti pepatah, tak akan habis air laut diminum meskipun sudah minum banyak. Haus masih saja terasa karena rasanya yang asin. Nah, iya. Jelas tak? Gorokan yo iso pancingan. Gak bahaya tak? Ya bahaya mesti. Ngombe kok banyu laut. Kebanyakan apa namanya itu, kandungan garam di tubuh kita itu menyebabkan badan kita itu saya ini apa cerita kok malah apa jadi dokter ki, maksudnya wis dilanjut aja. Pun demikian dengan urusan duniawi, kita akan ingin terus-menerus memiliki meski sudah banyak harta dalam genggaman. Hal ini kemudian melahirkan sifat tamak yang semakin jauh dari perilaku ikhlas. Ya benar sih loh. Kalau kita di dunia ngejar materi ataupun yo pokoknya hal-hal sing berkaitan dengan urusan dunia, gak bakal ada habisnya. Pasti ingin tambah, ingin gini. Pokoknya kudu apik, kudu luwih apik, gak ono ndek. Ya. Pokoknya pesan saya harus imbang, harus balance antara duniawi sama akhirat. Sore esok macul bumine Gusti Allah, bengi macul langite Gusti Allah. Kandhane Gus Ikdam. Pusat ya ora jamaah. Pusat. Kita lanjut di halaman 21. Ini menjelaskan ataupun menceritakan sudah merasa berbuat baik. Di sebuah minimarket, antrean lumayan mengular. Di depan saya, seorang perempuan dengan belanja cukup banyak. Saya menduga ia baru pulang kerja. Terlihat dari pakaiannya yang masih rapi seperti seragam kantor. Begitu sampai di depan kasir, ia memberikan keranjang belanja kepada kasir untuk dihitung. Saya kira ia membayar dengan non tunai, tapi saya salah. Ia mengeluarkan beberapa lembar 100 ribuan dan diulurkan kepada kasir. Sebagaimana umumnya swalayan atau supermarket, harga yang tertera tidak pernah pas. Misalnya Rp 9.900 rupiah, 10.000 kurang 100 perak. Dan itu ada di hampir semua produk yang dijual. Entah itu sebagai strategi marketing agar harga terlihat lebih murah, atau memang segitu harganya. Tapi nek rata-rata supermarket, minimarket ku ya anjan regane samono. Iki wis ya strategi pintar S3 marketing lah. Kene sing S2 ngorongen alias SD negeri. Cukup menyimak saja. Seperti biasa, kasir akan bertanya pada pembeli, apakah sisa kembaliannya boleh didonasikan? Saya lupa persisnya berapa rupiah, namun angka di bawah 500. Dengan tegas perempuan itu mengatakan tidak. Lalu dilanjutkan dengan saya sudah donasi di tempat lain. Kasir pun menurut dan memberikan sisa kembalian itu. Kita tidak akan membahas soal jumlah sisa kembalian itu. Itu akan memperpanjang perdebatan dulu. Namun lebih pada kalimat lanjutannya. Saya sudah donasi di tempat lain, ngomongnya kan ngomong. Sebenarnya ia cukup hanya mengatakan tidak.
Namun keterangan lanjutannya jadi mengganggu saya. Mengapa harus menunjukkan pada orang lain bahwa ia sudah berdonasi di tempat lain? Yang artinya ia menunjukkan sudah berbuat baik dan sekarang tidak perlu berbuat baik lagi. Meskipun dalam nadanya saya tidak mendengar adanya nada pamer, hanya mencoba memberikan alasan kepada kasir. Namun saya mendengarkan alasan itu dengan nada yang cukup ketus, atos, kok yang pelepok. Mungkin ia sedang lelah, makanya duit sisa samono orang tok didonasikan dan memamerkan segala kebaikan yang sudah dilakukan. Mungkin dia lelah gitu aja, gampang. Kabeh kersane Gusti beres. Dengan menyatakan secara tersirat, saya sudah berbuat baik, ia telah menunjukkan dua ketidakikhlasan. Meskipun niat awal pada donasi yang pertama ia sudah ikhlas, dan ketidakikhlasan kedua adalah menolak donasi yang ditawarkan oleh kasir. Kalau toh hanya menolak saja, tentu sudah selesai dan kasir tidak membutuhkan alasan mengapa kita menolak untuk berdonasi. Selor kita iki ngorong iki. Jero tutup kopi sih. Jolali ngopi. Alhamdulillah. Saya pun pernah melakukan hal serupa dan cukup menolak saja. Kasir tidak bertanya lebih lanjut. Ilustrasi di atas hanyalah soal kecil yang kadang kita temui di minimarket. Tentu masih banyak contoh lagi. Hal yang buruk lagi adalah jika merasa sudah berbuat baik itu diiringi sikap pamer. Niat awal yang baik menjadi ternodai karena sikap pamernya. Wong nih, kalau kita berbuat baik, kalau bisa itu jangan dipamerkan. Cukup ya, kalau sedekah atau apa namanya itu cukup dipendam saja. Alhamdulillah matur suwun Gusti, kula tasih saged napa niku jenenge ya berbuat baik kan lah. Basa Jawane apa aku lali lah. Ya kok ngono kae lah. Oke, cukup sekian cerita pada buku Belajar Mengikhlaskan. Tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Kita tutup di halaman 23 ya. Kita lanjut di episode berikutnya atau part berikutnya. Oke. Pada episode ketiga, mari kita tutup dengan lagu. Lagu apa ya? Dadi siji ya. Lagu sing ya boleh sing lagi booming-booming. Dadi siji tekan tuos. Ya. Dadi siji di cover sisan, oke?